Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul Jangan Curang dari Amsal pasal 22 ayat 8. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita sudah familiar ya dengan kata curang. Dari kecil kita sering mendengar orang menyebutkan jangan curang ya, jangan curang ya. Bahkan sampai kita besar pun kita sering mendengar jangan curang loh. Sebenarnya apa arti kata curang, saudaraku? Saya membaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, curang itu artinya dua. Tidak tulus, sikap hati yang tidak jujur. Jadi sikap hati tidak tulus dan tidak jujur. Nah, orang-orang bersikap curang ini biasanya itu adalah orang-orang yang ingin menggapai apa yang menjadi keinginannya, menggapai apa yang menjadi mimpinya dengan waktu yang cepat dan dengan usaha yang tidak terlalu keras. Bisa dikatakan orang curang ini adalah orang yang menghalalkan berbagai cara untuk mendapat apa yang dia inginkan. Tentu saja curang ini sangat tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan kita sangat tidak menyetujui sikap curang. Ini benar-benar tidak boleh, saudaraku. Nah, tapi kenyataannya ya, kita melihat di sekitar kita ada banyak orang yang dengan cara yang curang bisa jadi kaya. Dengan cara yang curang hidupnya fine-fine aja. Dengan cara curang mendapat kedudukan, menjadi terkenal, mendapat nilai yang baik. Kelihatannya mereka baik-baik aja. Lalu apa sebenarnya yang terjadi dengan mereka? Saudara, jelas hidup mereka nggak baik-baik aja. Kelihatannya di luar mereka baik-baik saja. Tapi ada apa kata firman Tuhan berkaitan dengan orang yang curang? Kita baca sama-sama ya di dalam Amsal pasal 22 ayatnya yang ke-8. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Saudara, seperti saya katakan tadi, ada banyak orang yang curang dalam hidupnya, kelihatan baik-baik aja. Itu semua bohong, saudaraku. Sebenarnya orang yang curang, dia mengalami bencana. Bencananya itu di dalam sini, saudara. Di dalam hatinya, di dalam nuraninya, dia mengalami yang namanya bencana. Orang yang curang mencari uang, saudara, saya yakin hatinya sebenarnya tidak tenang memberi keluarganya makan dari uang hasil kecurangan. Saya yakin orang yang mendapatkan kedudukan, ketenaran dengan cara yang curang, mungkin dia tersenyum di depan orang-orang yang memberi tepukan tangan kepadanya. Tapi hatinya, saudara, mata hatinya itu seperti menutup seperti ini, saudara. Seperti tertutup, saudara. Kalau bisa ada tangan yang menutup mata hatinya karena malu, saudara. Orang yang dengan cara curang mendapatkan nilai yang baik di sekolah. Mungkin dia tersenyum melihat gurunya mengacungkan jempol, tapi hatinya malu luar biasa, saudaraku. Hati nuraninya tidak tenang, saudaraku. Dan orang yang berlaku curang untuk mendapatkan apa yang diinginkan, kalau dia tidak bertobat, kalau dia tidak menyesali perbuatannya, orang seperti ini tidak akan tenang dalam hidupnya. Itulah bencana yang dialami oleh orang yang melakukan kecurangan. Lalu apa yang harusnya kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan, saudara? Dalam Kolose pasal 3 ayat 23 tertulis demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara, ayat ini ingin memberitahukan bahwa Tuhan menginginkan kita dalam melakukan apapun, dalam menggapai apapun juga, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Artinya dengan tulus hati, dengan kerja keras, dengan pikiran yang keras. Bahkan meskipun itu butuh waktu yang panjang, saudaraku, mari kita tetap mengerjakan itu dengan baik, dengan seperti untuk Tuhan kita, meskipun sulit. Jadi ada nilai kejujuran, ada nilai ketulusan di sana jika kita melakukan sesuatu untuk Tuhan. Benar? Saudaraku, itu yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Dan saudaraku, ketika kita mengerjakan seperti untuk Tuhan, di dalam Mazmur 73 ayat 1 tertulis demikian. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, ketika kita melakukan segala sesuatu, menggapai sesuatu dengan tulus hati, firman Tuhan ini katakan, Tuhan akan baik bagi kita.
Usaha kerasmu, waktumu yang panjang itu tidak akan sia-sia. Tuhan akan baik, Tuhan akan memberikan damai sejahtera padamu, dan Tuhan akan memberkatimu. Maka saudaraku, mulai sekarang, jangan curang. Mari kerjakan semua untuk Tuhan dengan tulus hati. Tuhan akan memberkati.